Ketika ada orang pesek bertemu dengan orang pesek, sapanya, "Hello sek." Ketika ada orang mancung bertemu dengan orang mancung, sapanya, "Hello cung." Nah, ketika ada orang gemuk bertemu dengan orang gendut, sapanya adalah, "Hello ndut." Nah, ketika kita lihat ada seorang yang pesek bertemu dengan orang yang gendut, kan gak bisa menyapa. Akhirnya ia menyapa dengan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lil muttaqin wala udwanu 'alad dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang telah hadir pada malam hari ini, yang saya hormati kakak MC serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama dan yang paling utama dan yang nomor utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita, dari nikmat terkecil hingga nikmat yang paling besar. Contoh kita dalam nikmat yang terkecil, Allah memberikan bulu kepada kita yang seakan kita berpikir bulu itu mungkin tidak berharga bagi kita. Padahal bulu itu adalah sesuatu yang Allah berikan untuk penghargaan buat kita. Kemudian Allah memberikan bulu rambut kepada kita semua untuk memberikan sebuah penghargaan bagi kita. Allah memberikan bulu alis kepada kita semua untuk memberikan kesempurnaan kepada wajah kita. Allah memberikan bulu mata untuk melarang debu masuk ke dalam mata kita. Turun lagi, Allah memberikan bulu hidung kepada kita untuk melarang debu-debu masuk ke dalam hidung kita. Turun lagi, Allah memberikan bulu kumis kepada seorang laki-laki untuk memberikan kemacoan. Turun lagi, Allah memberikan bulu janggut kepada seorang laki-laki juga untuk melarang nasi jatuh ke lantai. Turun lagi, Allah memberikan bulu dada kepada seorang laki-laki untuk menunjukkan kejentelannya di depan para wanita. Tetapi tidak kalah pentingnya ketika Allah memberikan bulu jempol kepada seorang perempuan yang apabila dicabut nanti sakitnya sampai ke ujung-ujung. Untuk yang kedua kalinya, sholawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah hingga nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari orang-orang muter-muter kagak jelas hingga kita menemukan zaman komputer. Hingga pada saat kita bisa membedakan yang mana itu borak dan yang mana itu Al-Quran, yang mana teh botol dan yang mana itu alkohol. Izinkan saya pada malam hari ini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang mungkin akan saya patah-patah menjadi satu tema, yaitu temanya tentang pergaulan remaja. Bumi ini akan berputar tepat pada porosnya hingga manusia itu akan mengalami apa yang disebut dengan kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 2. Dan pada saat itu pun manusia
khususnya para remaja seperti kita akan mengalami hempasan, terpaan akan gelombang perbedaan zaman dan juga silau akan kenikmatan yang hanya sementara. Kenikmatan yang hanya sementara itu tadi bisa kita rangkum menjadi satu materi seperti harta, tahta, dan cinta. Cinta wanita terhadap pria-pria dan cinta pria terhadap wanita. Memasuki poin yang pertama, kita membahas tentang harta. Banyak sekali seseorang berlomba-lomba mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Tetapi kan perlu kita ingat bagaimana kita mencari harta tersebut, bagaimana caranya akan berakhir dengan bagaimana manfaat harta itu tersebut. Memang dengan harta semua akan bisa dibeli. Mobil akan bisa kebeli, motor akan kebeli, makan bisa kebeli, minum bisa kebeli, bahkan cinta pun akan dapat bisa dibeli. Memasuki untuk poin yang nomor 2 adalah tentang tahta. Sekarang kita lihat di sekeliling kita sekarang banyak orang yang berlomba-lomba mencari tahta yang setinggi-tingginya. Padahal kita juga harus perlu mengingat bahwa apapun yang kita lakukan pada hari ini, hari esok ataupun nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kulukum raqib wa kulukum mas'ulun rahihatin. Itulah contoh para remaja yang mencari-cari atau mengejar tahta yang setinggi-tingginya. Pada poin kedua ini saya mengambil sebuah peristiwa. Pada sebuah pasar terdapat pedagang tomat. Pedagang tomat tersebut di pasar menjual tomat tadi, penjualnya bernama Pak Mamat. Pak Mamat itu tadi berdoa kepada Allah, dia ingin jadi Pak Camat. Sama Allah doanya kan dikabulkan. Dijadi Pak Camat, dia maunya jadi DPR. Dikasih DPR, dia berdoa lagi ingin menjadi bupati. Sudah dikasih bupati, dia maunya jadi gubernur. Sudah Allah kabulkan lagi jadi gubernur, dia berdoa lagi ingin menjadi MPR. Sudah diberi jabatan sebagai MPR, dia berdoa lagi ingin menjadi seorang presiden. Dan akhirnya pun Pak Mamat tadi itu akan mati. Semua orang di dunia ini akan mati, semua makhluk hidup juga akan mati. Walaupun kita bersembunyi di belakang tembok setebal apapun, ketika ajal kita sudah tepat di depan mata, kita tidak akan bisa bersembunyi, meminta tolong kepada siapapun, kita juga tidak akan bisa. Untuk memasuki poin yang ketiga, poin yang kita tunggu-tunggu, mungkin itu adalah poin tentang cinta. Cinta wanita terhadap seorang pria dan cinta pria terhadap seorang wanita. Bukan selingkuh katanya. Kata cinta mungkin sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang dengan kepribadian apapun, pendiam apapun, pasti akan merasakan apa yang dinamakan cinta. Karena cinta itu adalah anugerah yang telah diberikan Allah. Cinta itu adalah anugerah terindah yang semua insan pasti akan merasakan cinta itu tadi. Sekarang saya mau minta pendapat. Benar apa tidak kalau cinta itu terkadang bisa membuat kita lupa? Benar. Kadang cinta itu bisa bikin kita lupa makan, lupa minum, lupa sholat, lupa utang sekian juta pun kepada teman. Bahkan naudzubillahi min dzalik, kita bisa melupakan orang tua kita itu hanya karena cinta. Karena cinta juga semua akan bisa berubah di mata kita. Lelaki yang tadinya hitam akan menjadi putih, laki-laki yang tadinya gemuk akan jadi kurus, laki-laki yang pesek akan jadi mancung. Itu semua dibutakan karena cinta. Nggih mboten? Kemarin saya mendengar Mas Basori bernyanyi lagu yang potongan liriknya begini. Benarkah itu cinta?
Bila buat sengsara, apalagi sampai lupa pada Allah Ta'ala. Saya akan mengomentari lagu itu. Lagu itu benar. Cinta itu menurut saya tidak menyakiti. Cinta itu tidak merusak. Cinta itu tidak membuat kita lupa kepada orang lain, tidak akan membuat lupa kepada kita sendiri. Dalam inti apa yang telah saya sampaikan tadi, sesuatu yang mungkin kita anggap setiap harinya itu adalah suatu perhiasan, suatu yang manis di dalam kehidupan kita, sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu yang membuat kita tersenyum, itu semua bisa jadi membuat racun sendiri dalam kehidupan kita tanpa kita itu sadari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, tetapi sebelum saya tutup saya mempunyai pantun. Mas Aldi jualan burung kenari, burung kenarinya dijual di siang hari. Mungkin pidato saya cukup sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Akhirul kalam ungdur maqala wala tangdur maqala ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.